Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 1 pada tugas Mari Uji Kemampuan Kalian pada halaman 22 di buku IPA Kurikulum Merdeka Pegangan Kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar dengan sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, oke kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama Gen. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Bandingkan dengan cara mengurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yaitu ada organ, sistem organ, sel, jaringan, dan organisme. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Pertama ada organisme. Ini adalah makhluk hidup secara keseluruhan, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian kedua ada sistem organ. Ini adalah kumpulan organ yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh tertentu. Seperti contohnya ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem saraf. Di bawahnya sistem organ terdapat struktur yang lebih kecil, yaitu namanya organ. Struktur yang lebih besar yang terdiri dari berbagai jaringan yang berbeda dan memiliki fungsi khusus dalam tubuh, seperti jantung, otak, paru-paru, dan hati. Kemudian keempat, ada jaringan di bawah organ, yaitu kumpulan sel yang mirip yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, seperti sel otot, seperti jaringan otot, jaringan tulang, dan kulit. Kelima ada sel. Nah, ini adalah unit dasar kehidupan yang membentuk semua makhluk hidup. Setiap sel memiliki struktur dan fungsi yang spesifik untuk mendukung kehidupan organisme. Ini halaman rujukannya ada di halaman 21. Kita masuk ke soal kedua, Gen. Perhatikan soal berikut ini. Sel terdiri dari organel. Begitu juga dengan sistem tubuh manusia yang terdiri dari organ. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan antara organel pada sel dan organ pada tubuh manusia dalam sebuah daftar berikut penjelasan lengkapmu. Bagian berikut adalah tabel perbandingan antara organel pada sel dan organ pada tubuh manusia. Dan untuk tabel pertama ini adalah untuk persamaan antara organel pada sel dan organ pada tubuh manusia. Oke, aspek untuk fungsi khusus organel pada sel yaitu melakukan fungsi khusus untuk mendukung kehidupan seluler, seperti produksi energi. Begitu juga dengan organ pada tubuh manusia, juga melakukan fungsi khusus untuk mendukung kehidupan, seperti menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh manusia. Jadi, sama-sama memiliki fungsi khusus untuk mendukung kehidupan. Kemudian, aspek kerjasama, organel, yaitu bekerja bersama dengan organ lain dalam proses seluler yang kompleks seperti sintesis protein atau produksi energi. Begitu pula dengan organ tubuh manusia juga bekerja bersama dalam sistem yang kompleks untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menjalankan fungsi-fungsi tubuh tertentu. Oke, ini untuk persamaannya. Adapun untuk tabel kedua ini berkaitan dengan perbedaan antara organel pada sel dan organ pada tubuh manusia. Untuk aspek ukuran dan kompleksitas, organel itu lebih kecil dan kurang kompleks dibandingkan dengan organ tubuh manusia, yang mana organ itu lebih besar dan lebih kompleks. Kemudian untuk aspek jumlah dan lokasi, organel umumnya terdapat beberapa salinan dari setiap organel, tergantung pada tumbuhan. Misalnya setiap sel mungkin memiliki beberapa mitokondria, memiliki beberapa ribosom, dan lainnya. Sedangkan organ di tubuh manusia itu memiliki satu set organ yang terlokalisasi dalam berbagai bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, tubuh manusia memiliki hanya satu hati, hanya satu paru-paru, dan satu otak ya. Kecuali organ seperti ginjal kan ada dua. Kemudian untuk aspek komposisi dan struktur. Itu untuk organel terdiri dari berbagai molekul organik seperti protein dan asam nukleat, sedangkan organ itu lebih kompleks dan terdiri dari berbagai jenis jaringan, sel, dan zat-zat anorganik yang berbeda. Ini untuk tabel perbedaan antara organel dan organ pada tubuh manusia. Kita masuk ke soal ketiga, poin A.
Nah, ini soal beranak ya, Gen. Jadi perhatikan soal yang satu ini. Terdapat kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi dalam menjalankan fungsinya. Untuk yang pertanyaan anak yang poin A, buatlah daftar kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi. Berikut ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi. Bagian kalian bisa buat daftarnya secara dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk daftar menurun ya. Ini bebas sesuai keinginan kalian. Tapi yang Gen Sukses contohkan adalah berupa tabel supaya lebih mudah untuk diamati dan dibaca. Oke, perhatikan untuk aspek efisiensi fungsional. Untuk kelebihannya yaitu mengembangkan struktur dan mekanisme yang optimal untuk menjalankan fungsi tertentu, meningkatkan efisiensi fungsionalnya. Kemudian kekurangannya menjadi kurang fleksibel dalam melaksanakan fungsi lain di luar spesialisasinya. Kemudian untuk aspek ketepatan kinerja. Kinerjanya yang lebih akurat karena tugas yang telah diadaptasi secara khusus. Ini untuk kelebihannya. Sedangkan kekurangannya tergantung pada fungsi tertentu sehingga rentan jika terganggu. Kemudian aspek adaptasi. Kelebihan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah karena fokusnya pada fungsi tertentu, memungkinkan perubahan cepat untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Sedangkan kekurangannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam fungsi tubuh secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan resiko kegagalan organ atau sistem dalam tubuh. Masuk ke soal ketiga, poin B. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Berikut adalah tabel 2 kelebihan dan kekurangan dari organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Contoh sederhananya adalah pada sel bakteri yang yaitu uniseluler. Aspek fleksibilitas fungsional. Kelebihan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan memenuhi berbagai kebutuhan fungsional karena mampu melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Kekurangannya adalah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan fungsi yang sangat kompleks atau spesifik seperti organisme multiseluler yang memiliki spesialisasi sel. Aspek kemandirian. Kelebihannya tidak tergantung pada kerjasama dengan sel lainnya untuk menjalankan fungsi tubuhnya, sehingga dapat bertahan hidup secara mandiri. Sedangkan kekurangannya tidak memiliki cadangan atau sel alternatif untuk menggantikan fungsi yang hilang. Kemudian aspek reproduksi, lebih cepat bereproduksi. Kemudian kekurangannya, umur organisme lebih singkat. Kemudian untuk aspek kebutuhan energi, kelebihan karena ukuran yang lebih kecil, energi yang dibutuhkan tidak banyak. Tetapi kekurangannya adalah dengan energi yang kecil, mesti menjalankan seluruh fungsi kehidupan. Kita masuk ke soal ketiga, poin C. Evaluasilah apakah dengan hanya memiliki satu sel lebih baik dibandingkan memiliki banyak sel yang terspesialisasi. Dan berikut ini adalah hasil evaluasi antara kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yaitu uniseluler dengan organisme banyak sel yaitu multiseluler. Untuk satu sel tunggal, keuntungan lebih mudah dipahami karena hanya ada satu sel yang harus diperhatikan, tidak perlu koordinasi antara banyak sel. Kerugian, kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan lingkungan dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang sangat kompleks. Kemudian banyak sel yang terspesialisasi. Keuntungan lebih efisien karena tugas dibagi antara banyak sel, lebih baik dalam menanggapi perubahan lingkungan, dan dapat melakukan pekerjaan yang lebih kompleks. Kemudian kerugian lebih rumit untuk dipahami karena melibatkan banyak sel yang berbeda dan memerlukan koordinasi yang baik antara sel-sel tersebut. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa uniseluler tidak lebih baik dibandingkan dengan multiseluler. Dengan demikian, banyak sel yang terspesialisasi organisme dapat lebih efisien, fleksibel, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks evolusi dan keberlangsungan hidup, memiliki banyak sel yang terspesialisasi cenderung lebih menguntungkan.
Nah, Gen, itulah tadi pembahasan tuntas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 1 di sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 22 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.